Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Rahmat Sabila, kelas X 6D, NIM 17 14 10 111. Nah, video ini akan menjawab pertanyaan UTS Manajemen Perbankan. Jadi, pertanyaan nomor 1 itu, sebutkan undang-undang perbankan dan pengertian dari bank. Nah, awalnya perbankan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Namun diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 November tahun 1998. Nah, mengapa diperbaharui? Karena untuk mempersiapkan perbankan menuju era globalisasi. Jadi, pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan layanan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Soal nomor 2, peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Nah, yang pertama, Bank Indonesia merupakan pemegang kas pemerintah. Nomor 2, untuk dana atas pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman dari luar negeri. Nomor 3, Bank Indonesia membantu menerbitkan surat-surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kelima, Bank Indonesia melarang memberikan kredit terhadap pemerintah. Pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan mengenai kegiatan bank. Kegiatan bank itu ada 3 bagian. Pertama itu ada menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan jasa layanan lainnya. Nah, menghimpun dana dari masyarakat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Lalu kalau kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat itu dibagi menjadi 5, yaitu pertama ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Nah, selanjutnya, kegiatan bank yang ketiga itu jasa layanan lainnya yang banyak sekali macamnya. Yang pertama itu ada menerima setoran. Contohnya itu setoran air, pajak, kuliah, telepon, listrik, lalu pembayaran. Pembayaran itu misalnya kayak pembayaran gaji, pensiunan, bonus. Dalam perbankan juga melayani pasar modal. Perbankan ini melayani penanggungan, perantara perdagangan efek, dan wali amanat. Nah, jasa kegiatan bank yang lain itu pertama ada transfer, inkaso, deposit box, safe deposit box, clearing, bank card, bank notes atau falas, bank generasi, referensi bank, dan letter of credit. Pertanyaan nomor 4, apa pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Sudah benarkah pemerintah dalam mengambil kebijakan? Lalu, bagaimana cara penanggulangan akibat kendala di Indonesia karena corona ini? Menurut saya, dampak dari COVID-19 itu sangat berdampak sekali bagi perekonomian Indonesia. Mungkin bukan hanya negara kita saja, tapi negara lain pun mengalami hal yang sama. Nah, dampak yang kita rasakan sekarang ini yaitu penurunan suplai tenaga kerja, penurunan produksi, kenaikan anggaran belanja, penurunan permintaan, dan anjloknya pasar saham. Dan juga penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan untuk dampak bagi perbankan sendiri, menurut saya penurunan nilai tukar rupiah. Pada tanggal 23 Maret 2020 kemarin, nilai tukar rupiah
mencapai titik 16.575 rupiah per $1. Nah, menurut saya mungkin kalau kita terus seperti ini sampai beberapa bulan ke depan, bisa saja mengalami krisis moneter seperti tahun 98 itu. Tapi tidak sebesar kasusnya seperti 98, karena saat 98 itu kan jarak dari 2000 ke 16.000 sangat jauh, sedangkan ini tidak terlalu jauh. Nah, mungkin dari perbankan hanya menurunnya nilai tukar rupiah saja. Dan menurut saya kebijakan yang diambil pemerintah mungkin sudah cukup berhasil. Salah satunya itu melakukan intervensi di pasar. Itu fungsinya itu agar nilai rupiah itu tetap stabil. Nah, ada juga kebijakannya, salah satunya itu BUMN boleh membeli atau BUMN boleh melakukan buyback saham. Nah, buyback saham itu maksudnya boleh membeli kembali saham yang beredar di pasar modal. Nah, itu kan bisa membantu pasar modal, saham-saham yang anjlok bisa dibantu dengan BUMN. Dan kebijakan pemerintah yang menyuruh masyarakatnya di rumah aja itu udah bagus, tapi ada beberapa hal yang mungkin orang yang kurang mampu yang harus kerja di lapangan itu harus ditangani lebih baik. Mungkin pemerintah itu bisa melakukan lockdown seperti negara-negara lain. Memang dampaknya sangat fatal bagi perekonomian Indonesia, tapi kita bisa lihat di undang-undang tentang pendanaan bencana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Nah, di dalam undang-undang tersebut ada pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat. Menurut saya, kenapa dari undang-undang ini tidak dikeluarkan saja dananya untuk membiayai orang-orang yang memang kurang mampu. Pemerintah mungkin bisa memfilter atau membagi-bagi, melihat mana yang berhak mendapatkan dan mana yang tidak. Nah, dari segi perbankan atau dari dunia perbankan, solusi agar penyebaran corona tidak terjadi lagi atau agar penanggulan dampaknya itu pertama ada ketersediaan uang layak pakai yang higienis. Jadi sekarang ini kan banyak yang beredar uang-uang yang lecek, banyak kuman. Nah, mungkin pemerintah lebih memperbanyak uang yang baru atau yang higienis. Lalu juga ada mendorong pembayaran melalui non tunai seperti OVO, GoPay, dan banyak juga yang lain. Nah, itu salah satu cara pemerintah untuk pencegahan virus menular kepada antar individu. Terima kasih. Semoga jawaban UTS ini menuju benar semua. Nggak semua juga nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.